Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur, prinsip, dan komposisi dalam desain. Unsur, prinsip, dan komposisi dalam desain merupakan sebuah kumpulan teori fundamental dalam desain. Setiap orang harus memahami ilmunya sebelum ia bekerja. Setiap orang harus memahami ilmunya, atau seorang desainer harus memahami ilmunya sebelum Anda membuat sebuah karya desain. Unsur desain, prinsip desain, dan komposisi dalam desain. Ini sangat penting. Unsur di dalam desain terdiri dari titik, garis atau line, shape atau form, tekstur, size atau scale, color, pattern, dan text atau font. Titik. Ini garis, ada garis lurus, ada garis vertikal, ada garis lengkung, ya, bahkan ada garis diagonal. Ya. Lalu bidang, bentuknya seperti ini. Bidang terdiri dari bidang geometris dan bidang non-geometris. Geometris adalah bentuk yang lebih teratur dibanding yang non-geometris yang tidak teratur. Ini ruang. Gempal ya kalau tadi geometris bentuk dua dimensi, kalau gempal adalah bentuk tiga dimensi. Jadi di sini ada volume, ya baik itu ketinggian, kepanjangan, lebar, kali tingginya seperti ini. Ini contoh gambarnya. Lalu untuk unsur warna dalam desain adalah warna, ya. Warna terdiri dari warna primer, sekundär, tersier, komplementer, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini ada lingkaran warna, di mana pada dasarnya kalau warna itu terdiri dari warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Itu warna-warna dasar. Dan ketika warna dasar atau warna primer itu dicampurkan, maka akan menghasilkan warna sekunder. Nah, kan dalam lingkaran warna, apabila warna itu berseberangan, maka dikatakan warna tersier atau komplementer. Tekstur. Tekstur terdiri dari dua jenis, yaitu tekstur nyata dan tekstur maya. Kalau tekstur nyata itu selain bisa dilihat juga bisa dirasakan. Sedangkan tekstur maya itu hanya bisa dilihat. Semua unsur mempunyai kesan. Bila unsur-unsur tadi terhubung, maka akan menjadi sebuah makna. Di balik makna terdapat sebuah kepentingan. Berikutnya adalah prinsip desain. Prinsip desain yaitu unity atau kesatuan, balance atau keseimbangan, proporsi atau proportion, ritme atau irama, dominasi. Contohnya unity atau kesatuan, di sebuah bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan bisa diciptakan dari sebuah bentuk lainnya yang saling menghubungkan seluruh bentuk tersebut atau disebut dengan prinsip hubungan. Kedua adalah balance atau keseimbangan adalah pemerataan distribusi bobot visual yang sama atau seimbang. Keseimbangan dapat dipengaruhi oleh banyak hal termasuk warna, ukuran, jumlah, dan space. Proportion, desain juga harus mempunyai prinsip proporsi, yakni perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambarnya. Kita lihat di sini ya proporsional di mana bentuk manusia dengan kepala dan badannya tampak proporsional dibanding yang warna merah ini kepalanya tampak lebih besar, jadi tidak proporsional. Berikutnya adalah irama atau ritme, merupakan sebuah prinsip penyusunan elemen-elemen desain dengan mengikuti suatu pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik dengan melakukan proses pengulangan repetisi pada elemen-elemen desain, maka akan tercipta sebuah pola dan irama. Kita lihat gambar di sini ada pola-pola pengulangan yang dikatakan irama.
Dominasi merupakan prinsip yang diterapkan untuk menghadirkan penekanan sehingga membangun efek penonjolan terhadap salah satu elemen dalam desain yang menjadi pusat perhatian. Oleh karenanya, penekanan atau dominasi pun kerap disebut sebagai center of interest, focal point maupun eye contact. Kita lihat di sini di antara kumpulan warna hitam ada warna merahnya. Ya. Ini juga di sini juga untuk garis juga bisa, jadi di antara garis-garis ada yang nempel. Dan di antara bentuk yang umumnya sama ada yang beda satu. Berikutnya adalah konsep dalam desain, yaitu white space atau ruang kosong, clarity atau kejelasan, simplicity atau kesederhanaan, lalu emphasis dan penekanan. Ini contohnya white space. Kita lihat di sini ada dalam satu gambar ada kosong ya, warna putih. Nah ini tujuannya supaya mata tidak lelah ya untuk melihat atau melihat gambar atau membaca sebuah tulisan. Contohnya seperti di dalam buku ini. Ini banyak white space-nya ya. Berikutnya adalah clarity. Ini kita lihat gambar contoh. Clarity itu artinya kejelasan. Ya, contohnya di sini. Ketika sebuah gambar di belakangnya blur, sementara yang di fokusnya adalah yang jelas. Ini adalah clarity. Untuk gambar yang clarity juga ini tampak sebelah kiri ini gambarnya juga sangat jelas ya. Sedangkan simplicity artinya bahwa setiap gambar itu jangan terlalu rumit seperti ini. Kita usahakan setiap gambar itu simple supaya lebih elegan. Ya, ini contoh gambar juga pada lampu ketika kabelnya itu ruwet dibandingkan yang simple hanya satu seperti ini ya. Ini juga ada kumpulan batu-batu ya. Jadi simple di sini bukan hanya bentuk saja, tapi dari warna pun, dari tulisan pun tampak lebih sederhana dan simpel. Dan ini untuk mengarahkan supaya desain ini makin elegan. Simplicity, carelessness, dan minimalis ya. Nah, ini adalah empasis atau penekanannya ketika dalam sebuah kumpulan tomat warna merah ada satu yang warna hijau. Ketika seorang orang umumnya berdiri ada satu yang terbalik. Lalu di antara kumpulan warna hitam ada yang putih dan buah yang backgroundnya warna kristal, sedangkan buahnya lebih fokus warnanya warna merah. Berikutnya adalah komposisi desain. Ya, ini gambar yang memperlihatkan bahwa kalau ada satu lukisan di tengah-tengah ini adalah center ya. Ini ruang kosong ya, di antara ruang kosong. Nah, ini untuk perbandingan bisa dilihat dari ukuran kertas ya. Komposisi sepertiga dan 2/3. Contohnya contoh sepertiga seperti ini dan 2/3 seperti ini. Ya, kalau yang tadi horizontal sekarang yang tadi vertikal, ini horizontalnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat pada lukisan ketika perbandingannya 2/3 ya. Ini di atasnya awan ini ukuran 2-nya, per-3-nya adalah bagian tanahnya. Pada gambar pemandangan laut seperti ini. Lalu ada komposisi 4 titik. Kita lihat perbandingannya. Ya, ketika yang 3 ini full, sementara yang satunya ini adalah komposisi 4 titik. Ini juga komposisi 4 titik ya. Jadi sebelah kanan lebih full dibanding sebelah kiri. Ini juga ya, menggambarkan komposisi 4 titik. Sedangkan komposisi diagonal seperti ini, jadi miring ya. Ini juga diagonal. Baik.
Itu saja penjelasan saya tentang unsur, prinsip, dan kolom komposisi dan nukleosid. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.